Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita akan mempelajari materi informatika terkait teknologi informasi dan komunikasi. Pertanyaan pemantik pada hari ini adalah, apa yang harus dilakukan Pak Sopir supaya sampai tujuan dengan cepat dan selamat? Mengapa itu Ibu tanyakan? Karena itu akan terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang perangkat lunak aplikasi dan fitur aplikasi. Diharapkan selesai pembelajaran nanti, kalian memahami apa sih perangkat aplikasi dan apa saja fiturnya. Baik anak-anak, kita mulai yang pertama. Aplikasi adalah sebuah artefak berupa program komputer yang akan mengolah data yang spesifik. Sedangkan fitur aplikasi adalah menu layanan pada sebuah aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh penggunanya. Jika kita ibaratkan sebuah mobil adalah sebuah aplikasi, maka aplikasi bisa diibaratkan mobil yang akan membawa penumpang sampai pada tujuannya. Dan bagian mobil seperti badan mobil, setir mobil, roda, dan bagian lainnya bisa dianggap sebagai fitur aplikasi yang memiliki fungsi masing-masing sehingga mobil bisa berjalan. Nah, kembali pada pertanyaan pemantik tadi, supaya Pak Sopir sampai di tujuan dengan cepat dan selamat, hal yang bisa dilakukan adalah mula-mula mengecek keadaan mobil. Mengecek fitur aplikasi yang ada pada mobil apakah semuanya layak untuk digunakan. Kemudian setelahnya mungkin mengisi bensin dan kemudian melihat jarak yang terdekat melalui Google Map misalkan. Nah, begitu juga ketika kita akan memakai sebuah aplikasi. Kita cari aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kita pastikan fitur yang ada pada aplikasi itu bisa dioperasikan dengan maksimal. Dan kita yakinkan juga bahwa kita bisa mengoperasikan aplikasi yang akan kita gunakan. Nah, semua aplikasi nanti hasilnya adalah produk berupa dokumen. Nah, untuk itu kalian harus memahami apa saja format dari sebuah dokumen. Format file atau format dokumen itu yang pertama adalah format TXT atau teks. Format TXT adalah format yang paling standar dan tanpa format khusus. Di operasi sistem Windows, format TXT dipakai untuk hasil kerja aplikasi Notepad. Sementara pada operasi sistem lainnya, cara penggunaannya sama namun pada aplikasi khusus masing-masing. Yang kedua adalah format RTF atau Rich Text Format yang dapat digunakan di aplikasi Word dan pada semua operasi sistem. Isi formatnya mencakup seluruh dasar formatting teks berupa font, atribut, paragraf, margin, dan lain-lain. Jenis format RTF ini kemudian dibuat khusus menjadi doc atau docx oleh Microsoft yang digunakan pada Microsoft Word, tetapi juga bisa dibaca pada program Word di operasi sistem yang lainnya. Yang ketiga adalah format XLS atau XLSX yang mendukung hasil kerja program Microsoft Excel, aplikasi untuk pendataan. Kemudian ada format PPT atau PPTX untuk file hasil program Microsoft PowerPoint yang dipakai untuk presentasi termasuk presentasi bisnis. Dan yang terakhir adalah format file PDF, Portable Document Format, sebagai format standar untuk Adobe Acrobat dan Adobe Reader. Format ini didesain khusus untuk distribusi dokumen agar tidak terjadi perubahan format ketika dibuka di komputer yang berbeda. Sumber file asli PDF bisa berasal dari beragam aplikasi termasuk dari Microsoft Office. Nah, jadi nanti kita akan praktek pada LKPD bagaimana kalian mengubah sebuah dokumen yang mula-mula formatnya doc menjadi TXT, RTF, PDF, dan XLS. Nah, apa yang akan terjadi nanti kalian diskusikan bersama teman-teman kalian. Berikutnya, kita belajar tentang fitur cut, copy, dan paste. Fitur cut digambarkan dengan ikon gambar gunting. Fungsinya memindahkan satu atau kumpulan objek ke tempat yang dituju. Nah, selain menggunakan ikon cut yang berupa gunting tadi, kita bisa menggunakan alternatif perintah CTRL plus X yang ada pada keyboard. Kita tekan bersamaan
tombol CTRL dan tombol huruf X secara bersamaan. Yang kedua adalah copy. Ikonnya berbentuk kertas, 2 lembar kertas. Nah, fungsinya menyalin suatu dokumen atau objek lain dari satu tempat menuju ke tempat lainnya, baik itu dalam satu dokumen ataupun antar dokumen. Nah, alternatifnya kita bisa menggunakan perintah CTRL plus huruf C. Kita tekan secara bersamaan tombol CTRL plus tombol huruf C. Berikutnya yang ketiga adalah paste. Nah, paste digambarkan dengan ikon gambar file dan selembar kertas. Fungsinya menempelkan kata, kelompok kata, paragraf, tabel, gambar, dan objek apapun dari hasil copy dan cut. Alternatifnya kita bisa menggunakan perintah CTRL plus huruf V. Kita tekan bersamaan tombol CTRL dan tombol V. Nah, baik anak-anak, berikutnya fitur screenshot dan sniping tool. Dua buah fitur ini fungsinya sama, yaitu mengambil screenshot atau tangkapan layar, baik itu secara keseluruhan maupun bagian tertentu pada layar. Nah, untuk screenshot itu di untuk screenshot itu diwakili oleh tombol PRTSC, sementara untuk sniping tool itu diwakili oleh perintah atau aplikasi sniping tool. Kita bisa mencari sniping tool ini pada kolom search, kita tekan, kita ketikkan sniping tool, maka akan keluar aplikasi pada operasi sistem Windows sniping tool. Nah, kita akan mempraktikkan bagaimana kalau kita screenshot dan sniping tool. Sama untuk print screen, kita tekan ikon print screen pada keyboard PRTSC. Nah, layarmu akan sedikit gelap. Kemudian kamu tekan mouse sebelah kiri, tekan dan geser. Baru kamu kalau mau simpan, tekan save. Kemudian kalau copy, tekan perintah copy. Baru masuk pada layar berikutnya dan ditekan Ctrl V. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, begitu juga kalau seandainya kita akan sniping tool. Kita kembali lagi ke layar ini, kita tekan pada kita klik pada tombol search sniping tool. Akan muncul, kemudian kita klik. Nah, setelah kita klik nanti akan muncul ikon gambar gunting. Nah, baru kita tekan pada layar seperti tadi, bagian mana yang akan kita copy atau kita ambil tangkapan layarnya, baru kita Ctrl V pada layar berikutnya. Nah, demikian anak-anak materi kita pada hari ini. Semoga itu bisa memberi pencerahan tentang materi kita pada hari ini. Nah, kemudian selanjutnya silakan dikerjakan LKPD yang sudah Ibu sediakan. Kerjakan mulai dari mengubah format file, kemudian mengaplikasikan fitur cut, copy, dan paste, hingga screenshot dan sniping tool. Semoga apa yang kalian pelajari bermanfaat. Kita akhiri dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.